Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fairuza Rashidah, NIM 19640033. Saya adalah mahasiswa fisika Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Di sini saya akan membuat video tentang transport membran dalam mata kuliah biofisika membran. Jadi, topik online, topik outline yang akan saya bicarakan pada kali ini adalah yang pertama introduction, dan yang kedua transport pasif, dan yang ketiga transport aktif. Jadi sebelumnya kita akan masuk ke introduction. Jadi kita harus mengerti dulu transport membran itu apa sih. Jadi transport membran itu adalah sistem transportasi atau pengangkutan zat atau molekul yang terjadi pada sel. Nah, pengangkutan ini berdasarkan penggunaan energinya dibagi menjadi dua, yaitu transport aktif dan transport pasif. Perbedaannya apa? Jadi ketika transport aktif itu, partikel-partikel itu melewati membran semi-permeabel yang bergerak melawan gradien konsentrasi, di mana dalam perpindahan ini memerlukan energi yang berbentuk ATP. Nah, kalau yang pasif itu, molekul atau partikel-partikelnya tidak melewati selaput semi-permeabel dan tidak membutuhkan energi, sama halnya seperti konsep difusi. Jadi terjadi karena adanya perbedaan konsentrasi antara dua zat, yaitu di dalam dan di luar sel. Jadi bergeraknya itu dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah. Kita bahas yang pasif terlebih dahulu. Jadi pasif itu dibagi lagi menjadi tiga, yaitu difusi, difusi terfasilitasi, dan osmosis. Kita bahas yang difusi. Di mana difusi ini adalah perpindahan zat terlarut dari membran melewati larutan berkonsentrasi tinggi ke larutan berkonsentrasi rendah. Jadi perpindahan ini tuh adalah proses spontan, jadi tidak memerlukan energi dan terjadi terus-menerus hingga kesetimbangan konsentrasi jika tidak ada gaya lain yang mempengaruhi keduanya ya. Nah, perpindahan ini itu hanya melalui fosfolipid bilayer. Jadi eh, membran-membran, jadi partikel-partikel yang bisa lewat itu hanyalah molekul-molekul kecil, jadi tidak bermuatan dan nonpolar, harus bersifat nonpolar supaya bisa lewat. Jadi dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah. Nah, yang kedua difusi terfasilitasi. Jadi terfasilitasinya ini adalah dengan adanya terowongan. Jadi terowongan yang bersifat hidrofilik yang dibangun oleh suatu protein dalam sel tersebut. Jadi ini membentuk saluran. Jadi proteinnya membentuk saluran seperti ini. Dibagi lagi menjadi dua, yaitu dengan saluran protein dan dengan protein pembawa. Jadi kalau dengan saluran protein itu salurannya dibentuk oleh protein integral. Substansi yang biasanya lewat itu adalah asam amino ataupun glukosa. Jadi keduanya bersifat polar. Jadi dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah mereka lewat di tengah-tengahnya sini, lewat dari saluran yang sudah dibuat. Jadi mereka lewat aja gitu, jalan lurus gitu. Nah, kalau yang dengan protein pembawa itu, salurannya itu mengikat substansi yang akan lewat. Jadi substansinya sama, dapat berupa asam amino ataupun glukosa. Jadi misalnya ini substansi yang warna neon ini ya. Jadi mulutnya, jadi salurannya itu mulutnya yang terbuka atasnya terlebih dahulu. Jadi si neon ini tadi masuk ke dalam, kemudian diikat. Kemudian proteinnya berubah bentuk sehingga mulutnya yang terbuka itu di bawah gitu. Jadi dari atas bisa pindah ke bawah karena salurannya berubah bentuk. Kemudian kita bicarakan osmosis. Osmosis ini adalah perpindahan molekul pelarut melalui selaput semipermeabel dari bagian yang encer atau disebut hipotonis. Jadi encer ini tekanan osmotiknya rendah berpindah ke bagian yang lebih pekat atau disebut hipertonis dengan tekanan osmotik tinggi. Sama halnya dengan yang sebelum-sebelumnya, perpindahan ini tuh tidak memerlukan energi dan terjadi terus-menerus hingga terjadi keseimbangan konsentrasi. Jadi
Dalam perpindahannya ini diperlukan aquaporin atau dibantu dengan aquaporin, yaitu protein integral dalam membran yang membentuk pori-pori. Jadi supaya molekul-molekulnya itu lebih gampang untuk lewat. Jadi ini seperti gambar dari konsentrasi encer ke konsentrasi pekat. Kemudian kita bahas yang aktif. Jadi yang aktif ini itu dibagi lagi menjadi dua, yaitu primary active transport dan secondary active transport. Kita bahas yang pertama, primary active transport. Jadi biasanya perpindahan ini itu menggunakan karier atau diperlukan sesuatu untuk membawa. Jadi kita anggap yang hijau ini adalah sodium atau Na+. Dan yang kuning ini adalah potasium. Sedangkan yang merah ini adalah fosfat. Jadi yang atas ini ekstra, yang bawah ini intra. Jadi Na ini dari konsentrasi rendah ke konsentrasi tinggi. Jadi dia akan dibawa ke teman-temannya. Nah, untuk memindahkan 3 sodium ini tadi akan diikat, kemudian dimasukkan ke saluran ini, ke proteinnya. Kemudian, nah yang terbuka kan mulutnya yang bawah. Kemudian untuk membuka mulutnya yang atas itu diperlukan energi. Nah, energinya itu dari ATP atau berupa fosfat. Jadi diambil satu fosfat, dipindah ke sini, dipindah ke proteinnya untuk membuka mulut yang atas. Nah, ATP tadi ini berubah menjadi ADP. Nah, ketika sudah ada fosfat yang menempel, maka mulut yang atas ini akan terbuka atau proteinnya akan berubah bentuk. Jadi ke atas, jadi mulutnya yang terbuka di atas, sehingga sodiumnya tadi bisa berkumpul dengan teman-temannya. Nah, ketika mulutnya yang terbuka di atas, itu maka potasium ini tadi bisa masuk. Jadi K-nya ini bisa masuk ke dalam. Kemudian untuk membuka mulut yang bawah, karena K-nya juga ingin berkumpul dengan teman-temannya, si fosfat ini tadi dilepaskan, sehingga bentuk dari potasium PAM itu kembali seperti semula ketika sebelum membawa si sodium. Jadi dilepas nih yang merah, dilepas untuk berubah bentuk kembali mulutnya di bawah. Jadi K-nya itu bisa berkumpul dengan teman-temannya. Kemudian kita bahas yang secondary active transport. Jadi perpindahannya energi yang digunakan itu membentuk suatu rantai. Jadi dari yang pekat ke yang encer, kemudian dari yang encer kembali lagi ke yang pekat, digunakan terus-menerus energinya seperti sebuah rantai. Dibagi lagi menjadi dua, yaitu simport dan antiport. Jadi kalau yang simport itu bergeraknya searah. Jadi misalnya dari ekstra ke intra, maka semuanya dari ekstra ke intra. Ketika dari intra ke ekstra, semuanya juga sama. Jadi ketika ada satu sodium yang ingin ke intra, maka akan diikuti oleh satu glukosa juga. Jadi sama-sama ke intra. Mereka jalannya bareng ke bawah. Nah, kalau yang antiport itu mereka berlawanan. Jadi satu ke intra, satu ke ekstra. Satu ke ekstra, satu ke intra. Jadi ketika ada satu sodium yang akan ke intra, maka akan ada satu hidrogen yang ke ekstra. Begitu pula sebaliknya. Nah, sudah sampai pada ujung video. Sekian dulu yang dapat saya jelaskan. Apabila ada salahnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.